Sekarang Rabithah Alawiyah menggunakan teknik memukul diri sendiri ya. Memukul keluarga mereka sendiri agar apa? Agar mendapatkan kepercayaan orang-orang yang saat ini sudah tidak percaya lagi terhadap mereka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel AA DJ ya. Nah, gimana nih teman-teman ya? Apakah klan Ba'alawi ini masih tetap mengaku cucu Nabi? Yang pasti ya tetap mereka tetap mengaku sebagai cucu Nabi, baik secara personal ataupun secara organisasi. Tidak ada satupun klan Ba'alawi yang mau mengakui fakta-fakta bahwa mereka itu bukan cucu Nabi. Mereka sangat takut sekali menjadi mantan cucu Nabi. Kita sangat bersyukur sekali dengan adanya polemik nasab yang sampai saat ini terus disuarakan oleh para kiai ya, para asatid dan juga para gus dan lora-lora di seluruh Indonesia. Hingga sampai saat ini hampir 3 tahun lebih ya, masih menggema di seluruh jagat Nusantara penyuaraan tentang kepalsuan nasab klan Ba'alawi. Hal itu diupayakan untuk mencerdaskan umat Islam dan masyarakat Indonesia dari pengakuan, pengkultusan dan klaim atas nama Nabi, atas nama Ahlul Bait Nabi, atas nama ras termulia keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini umat Islam yang ada di Indonesia pada khususnya sudah tertipu dengan Habib klan Ba'alawi yang telah berhasil menciptakan kelompok yang fanatik buta atas nama kecintaan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selama ini mereka telah berhasil menciptakan feodalisme dan mengkapitalisasi nasab sebagai kehormatan tertinggi yang tidak bisa dibandingi dengan mengatakan satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Itu sebuah pemahaman rasis ala Yahudi jahiliyah. Klan Ba'alawi telah terbukti menciptakan kasta-kasta di antara umat Islam yang sejatinya hal tersebut tidak diajarkan dalam agama Islam itu sendiri. Karena dalam Al-Quran sudah jelas dinyatakan bahwa yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Selama ini mereka sangat tersinggung sekali ketika ada orang yang dianggap menyamai dan merendahkan status kehabiban mereka. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang menjadi korban kesombongan dan kecongkakan mereka atas nama kemuliaan nasab. Beberapa orang harus bonyok dan babak belur karena dianggap telah menyusupi nasab mereka. Nah, teman-teman pasti tahu sosok TIJ ya dari Aceh ya, seorang pejuang medsos dari Aceh. Itu harus berurusan dengan pihak kepolisian karena dianggap menuduh bahwa Habib itu bukan cucu Nabi. Tapi sayang ya, Bang TIJ itu tidak menggunakan dalil-dalil yang qat'i, tetapi menggunakan dalil akli ya, dalil logika. Bang TIJ sempat kalah menghadapi mereka ya, akhirnya harus dibui beberapa hari ya. Tadi ada yang keluar nih di Aceh, TIJ mau dilaporkan oleh beberapa pengacara Robitoh katanya. Mereka sebenarnya yang memfitnah Robitoh. Beberapa pengacara Robitoh, kata mereka, ingin melaporkan TIJ ke Polda Aceh. Nah, ini yang saya suka nih. Coba aja kalau berani kalian. Coba aja laporkan TIJ kalau berani kalian. Kalau TIJ masuk penjara, hebat kalian. Tapi kalau kalian masuk penjara, memang bejat kalian. Tapi beda dengan Kiai Imad, beliau menggunakan dasar dan dalil-dalil yang jelas, yang qat'i. Dalil-dalil yang diambil dari kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah dan bukti genetik mereka. Nah, di situ klan Ba'alawi tidak bisa menjawab, mereka semua kicap dan oleng, tidak bisa menjawab fakta-fakta yang disampaikan oleh Kiai Imad. Dan teman-teman ya harus tahu bahwa sampai saat ini klan Ba'alawi secara personal dan juga secara organisasi tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka itu bukan cucu Nabi.
Secara personal ya, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain hanya bisa mencaci maki ya, marah-marah, memfitnah, membuli, memframing ya, merendahkan Kiai Imad, orang-orang yang berbicara tentang kepalsuan nasab mereka karena dianggap menuduh nasab mereka palsu. Padahal mereka orang-orang yang sudah tercerdaskan sekarang. Ya. Kemudian secara organisasi dan terstruktur, klan Ba'alawi juga melakukan siasat-siasat licik ya, agar terhindar dari antitesis Kiai Imad yang menyasar seluruh klan Ba'alawi ya. Nah, seperti halnya Rabithah Alawiyah, sekarang Rabithah Alawiyah menggunakan teknik memukul diri sendiri ya, memukul keluarga mereka sendiri agar apa? Agar mendapatkan kepercayaan orang-orang yang saat ini sudah tidak percaya lagi terhadap mereka, ikut-ikutan menyalahkan, padahal selama ini mereka mengambil keuntungan dari narasi-narasi atau pidato-pidato Habib-Habib yang menjadi bagian dari klan Ba'alawi ya. Dan sekarang ketika nasab mereka saat ini sudah tidak bisa diselamatkan, akhirnya Rabithah Alawiyah ya menggunakan teknik menyalahkan keluarganya. Ya, cakar-cakaran lah. Banyak siasat-siasat yang telah dilakukan oleh Rabithah Alawiyah dalam rangka mempertahankan privilege Sadah Ba'alawi. Namun masyarakat sekarang sudah ceras, tidak bisa dibodoh-bodohin lagi. Kita lihat ya, gimana kelicikan Rabithah Alawiyah. Rabithah wadah untuk menyampaikan kritik itu. Ini tempat untuk kita memperbaiki diri. Jangan kamu tertipu dengan nasab. Wallah mas'uliyah. Renungkan. Hari kiamat kamu menghadap kepada Fatimah dengan wajah yang bagaimana? Hari kiamat kamu menghadap kepada Rasulullah dengan wajah yang bagaimana? Jadi kalau ada dari keturunan Alawiyin yang berbangga-bangga dengan nasab, tanpa memberikan satu kontribusi yang baik, akhlak yang baik, itu percuma. Kita tidak, bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Rasul SAW juga. Jadi juga bukan tujuannya untuk membeda-bedakan antara ras. Sama sekali. Berbeda dengan mereka. Karena Islam tidak mengenal kasta. Tetapi itu justru untuk mengetahui sumber berasal dari mana. Lalu tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawab seorang sada, katakanlah kalau sekarang dikatakan Habib, itu jauh lebih besar. Kalau dia harus memberikan satu uswah, keteladanan kepada umat, bukan harus minta dihormati, tidak. Justru harus menghormati. وقال هو العلوي إذا ما سلك مسلك العلويين ما هو علوي، وإذا ما عمل بأعمال العلويين ما هو علوي، وإذا ما تأدب بآداب العلويين ما هو علوي، وإذا ما مشى في طريقة العلويين ما هو علوي، وإذا ما تخلق بأخلاق العلويين ما هو علوي. منين بقى يقع في العلا وهو في الأسفل. Itulah jalan yang ditempuh oleh orang-orang tua kita, bukan dengan bermulut besar. Yang mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya, yang terlena dengan pujian masyarakat sehingga melupakan belajar, yang terlena dengan penghormatan masyarakat sehingga kurang untuk menghargai orang lain, yang kurang mempelajari banyak ilmu sehingga pengen disanjung terus tanpa belajar ilmu agama, terutama yang muda-muda dari kalangan para Sadah Ba'alawi. فهذه الإضافة وهذا النسب نسب فيه تشريف وفيه تكليف، والتكليف أكثر من التشريف في هذا الفن. لا تغتر بالنسب، لا تقول أنا من العيلة الفلانية أو أنا من القوم الفلاني أو أنا من النسب الفلاني وتتعالى به على الناس، ثم بعد ذلك تريد أن تكون داعية إلى الله سبحانه، تدعوهم إلى الكبر وهم إلى قلة الأدب. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، فالسبة منك مثل سبتين من غيرك وأكثر، وإثم الكذبة منك أكثر من كذبتين من غيرك، وإرادة الشر للغير منك إثم أكبر من إرادتين من غيرك. Jangan sampai dalil maulid yang kuat dikotori dengan penceramah atau dengan tadi sekarang campur laki perempuan, joget dan sebagainya, yang sama sekali itu para ulama yakin 1000% mereka tidak akan membawakan dalil hujah untuk membela maulid yang model seperti itu pastinya. Ketika dakwah dijadikan sarana hiburan dan majelis-majelis ilmu dianggap membosankan, ketika kegiatan keagamaan tidak lagi memperhatikan batasan-batasan syariat yang menjadikan bercampurnya laki-laki dan perempuan, wali-wali Allah itu menyembunyikan karomahnya seperti perempuan menyembunyikan darah haidnya. Artinya dia malu
nggak diceritain ke orang, diekspos terus, begitu ya. Dan bagi para pendakwah yang menceritakan kisah karomah secara berlebihan, bahkan mengubah redaksi kisah tersebut, tidakkah terbesit dalam kepala Anda bahwa semua ini akan dipertanggungjawabkan? Alih-alih mendekatkan manusia kepada agama, namun justru menjauhkan. Dan juga perlu untuk diingat dari kalangan para habaib, bahwasannya kita hidup saat ini di masa semua apa yang kita sampaikan, gerak-gerik yang kita lakukan itu bisa dikritik oleh banyak orang. Maka dari itu penting dari kalangan para habaib itu untuk menampilkan keteladanan. Terlebih lagi ketika mereka sudah dinilai sering menceritakan tentang kisah-kisah keteladanan, keagungan leluhur dari atau pendahulu mereka. Karena kalau misalnya para habaib yang menceritakan kisah-kisah kemuliaan tersebut, kisah-kisah keteladanan yang ada pada pendahulu mereka, dan mereka tidak menampakkan bahwasannya mereka melanjutkan apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka, maka jangan salahkan ketika orang kebanyakan juga ikut mencaci atau mencela pendahulu-pendahulu Anda. Bukan karena kesalahan pendahulu Anda, tapi ingat itu karena kesalahan Anda. Jangan buru-buru, Aska. Biar yang hobi cerita karomah lihat dampak dari tindakan mereka. Sejak dahulu sudah diingatkan namun tidak diindahkan. Sekarang kita dibersihkan dari perilaku oknum yang berlebihan cerita karomah. Acara maulid tiba-tiba bawa dalil yang sering, man adzama maulidi, itu kan dipakai di mana-mana. Itu masih sering terdengar. Barang siapa yang mengagungkan maulidku, kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Padahal kalau hadis itu dikatakan mimpi, lewat mimpi, bilang aja lewat mimpi, gak apa-apa, gak jadi hujah. Jangan pernah percaya dengan orang yang memuji kamu dengan ucapan-ucapan yang tidak berdasar. Turunan Nabi tidak dicatat dosanya, tidak masuk neraka. Itu adalah tidak sesuai dengan ijma. Jangan mengecewakan datuk Anda. Mereka ulama, mereka orang-orang soleh, mereka aulia, tapi Anda tidak mewarisi satupun daripada keutamaan dan kemuliaan mereka semuanya. Ayo kita menjadi parasada yang bisa dibanggakan oleh orang-orang tua kita. Bukan hanya parasada yang pandai membanggakan orang-orang tuanya, tapi tidak berakhlak seperti mereka. Jadi yang berlaku di zaman kita sekarang ini, ghiyab, satu kekosongan antara generasi sekarang dengan generasi sebelum. Tapi sekarang kita melihat fenomena aneh. Banyak anak-anak muda yang sedikit ilmunya, tapi memakai kostum ulama dan mengaku habib, kemudian masuk ke desa, kadang-kadang seperti yang disindir-sindir oleh beberapa orang bahwa mereka melakukan dawir-dawir. Ini sama sekali tidak mencerminkan akhlak Sa'adah Ba'alawi. Apabila terus-menerus dia menggunakan simbol agama disertai dengan kedustaan dan dengan ancaman-ancaman kemudian dia dikasih, itu nanti jadinya pendidikan mental yang nggak baik untuk mereka yang melakukan. Sehingga mereka terbiasa, dengan cara ini dapat kok. Nggak usah dikasih. Apa jasa kalian? Apa ilmu kalian? Sudahlah, kalau memang nggak memiliki ilmu, buat apalah ngaku-ngaku sebagai orang alim? Lebih baik Anda bisnis saja, cari kerja yang halal. Apakah pada masa ini kita menghadapi krisis akhlak? Secara global, ya. Dan secara dalam skup yang kecil, dalam lingkungan kita alamin, ya. Siapa bertanggung jawab dalam hal ini? Orang tua. Lagi pula, terdapat keraguan di hati sebagian kaum muslimin ketika melihat kondisi dan perilaku sebagian keturunannya yang tidak seperti sosok datuk yang diceritakan. Kami selaku habaib sadar betul akan segala kekurangan, membuka ruang introspeksi dan berjuang menuju perbaikan. Kami meyakini tidak ada cara menuju persatuan jika tidak diawali dengan kemauan untuk memahami dan mendengar. Bukan malah nasab itu dikapitalisasi, dijadikan kebanggaan, karena tidak ada gunanya sama sekali. Anda tidak mendapatkan ini dari usaha Anda. Jangan berlebihan untuk memuliakan atau ngalap berkah. Juga jangan memandang ajaran selain habaib sebagai ajaran yang rendah. Jangan merasa benar sendiri. Habaib juga bisa salah. Gak semua dzurriyyat Rasulullah mengikuti ajaran datuk mereka. Kalau Allah biarkan, bisa lebih banyak lagi oknum seperti ini ke depan. Jadi kami sangat bersyukur dengan kritik-kritik seperti ini. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka bukan cucu Nabi. Masa iya kita lahir sebagai cucu Nabi, kok mau mati jadi mantan cucu Nabi? Di sini ada rasa gimana gitu. Masa iya kita sejak kecil jadi cucu Nabi, kok mau mati Gus Jami kita jadi mantan cucu Nabi?